Jelang pelantikan justru PDI Perjuangan diterpa isu kudeta Megawati Soekarno Putri. Hal ini buntut pecahnya, ya memang diisukan pecahnya suara PDI Perjuangan ataukah masuk koalisi atau tidak. Dikabarkan ada beberapa kader yang memang sangat tidak setuju jika partai tersebut masuk koalisi Prabowo Gibran. Tanpa berlama-lama langsung kita saksikan informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Sudah heboh teman-teman, beredar susunan draft kepimpinan kementerian ya, para menteri pembantu presiden terpilih Bapak Prabowo dan juga wakil presiden terpilih Gibran Rakebuming untuk periode 2024-2029. Di video sebelumnya teman-teman kita juga telah show off ini 49 nama menteri dan 4 wakil menteri ya. Kita kalau misalnya teman-teman yang penasaran siapa saja nama-nama menterinya, dicek di video kajian online sebelumnya ya. Oke, hari ini kita mau mendengarkan teman-teman ini komentar dari salah satu petinggi PDIP yang sekaligus Wakil Ketua MPR RI fraksi PDIP Bambang Wuryanto atau sering disapa Bambang Pacul. Yang memang beredar kabar bahwa PDIP bakal batal untuk dijadikan koalisi, dijadikan sekutu oleh Pak Prabowo. Dikarenakan pertemuan antara Ibu Megawati dan juga Pak Prabowo belum terjadi. Tentu kita tidak tahu apakah Pak Prabowo ini punya rencana yang lain atau memang pertemuannya akan dilakukan injury time di akhir-akhir mungkin tanggal 19 sebelum Pak Prabowo dilantik. Tapi saya yakin pertemuan ini tidak akan terjadi setelah Pak Prabowo dilantik. Karena ya deal-deal politik itu harus dilakukan sebelum Pak Prabowo dilantik, sebelum Pak Prabowo nanti disahkan sebagai presiden. Nah teman-teman, untuk itu mending kita simak dulu saja ini pernyataan lengkap dari Wakil Ketua MPR RI fraksi PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Hari ini masih ada pemanggilan. Siapa tahu kalau hari ini, ya lah tunggulah sampai tuntas. Oke. Tapi dari PDI sendiri telah mengusulkan nama nggak sih mas kepada Pak Prabowo? Ya gini, kalau saya bicara sama Diko, keputusan untuk itu aku belum pernah dengar, tetapi yang berkembang itu kan namanya juga pendapat kan berbeda-beda yang berkembang di antara kawan-kawan itu. Ada yang pengen segera masuk, ada kepengen yang masuknya nanti aja, kita lihat perkembangannya dulu kayak apa. Kemudian ada yang mengatakan udahlah nggak usah masuk. Jadi ada 3 klaster yang sedang berdinamika Di PDIP sendiri ya mas? iya, di kawan-kawan kalau pada diskusi kan gitu loh. Lah kalau di kotanya kok sampai hari ini belum ada, yang kemarin kok belum ada orang kader PDI Perjuangan yang dipanggil ke Kartanegara. Ya bang belum, tetapi hari ini kan juga masih ada. Kita juga ngerti ya, mari kita amati bersama. Siapa tahu Pak Pacul nanti dipanggil. Mas Pram hari ini dia Mas Pram baru udah ada di. Nah tuh makanya. Nah udah monggo nanti dilihat ya. Mas, dinamikanya itu di internal PDIP atau gimana? Gimana? Dinamika yang ada 3 Oh dia internal. internal ya? Oh internal begitu ya. Berarti menegaskan bahwa PDIP tidak oposisi ya bang? Kan belum ambil putusan. Ini kan dinamika yang ada itu loh. Dinamika yang ada kan seperti itu. Ini kan aku ngomong dinamika yang ada. Klasternya kayak begitu. Penggantian kepala BIN. Maka tepatnya bukan dinamika, tepatnya adalah dialektika yang ada. Kalau pertemuan Ibu Mega sama Pak Prabowo ini masih mungkin. Loh, kenapa nggak mungkin? Kita masih ada dinamika, ya toh? Seperti yang saya tadi bilang. Yuk, Mas, oke dah ya. terakhir mas, Kamu untuk pelayannya ya. soal ini mas penggantian kepala BIN di akhir. Hah? Ini kan presiden mengusulkan BIN kepala BIN diganti di akhir. Jadi ini tanggapannya mas, gimana mas? Gimana ya? Aduh, jadi kayak gini ini kan Pak Presiden terpilih mungkin yang punya pikiran. Ya, di kota aja ke sana deh. Tapi dari mas sendiri melihat ini bagaimana penggantian di akhir periode? Hah? Menerima gak mas keputusan Pak Jokowi kan di
pergantiannya pandangan PDIP gitu. Kan belum ada pergantian. Kan mau diusulkan. Kan baru mau di fit and proper. Kan gitu loh. Pergantian itu kan nanti. Ini pun juga baru dipanggil-panggil, belum ada pergantian loh. Jangan salah loh, ya. Pergantiannya setelah Pak Presiden dan Wapres terpilih dilantik baru sah melakukan pergantian. tapi kan Proses ini. tapi kan yang kita tahu bersama gitu mas kan Pak Budi Gunawan kan dekat gitu sama PDIP atau Iya, deket. Ya kayak keluarga sendiri. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak pernyataan lengkap dari salah satu petinggi PDIP sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari fraksi PDIP, Bang Wuryanto, atau sering kita sebut atau disapa Bang Pacul. Di sini Pak Bang Pacul ya tidak secara gamblang menyebut bahwa PDIP akan masuk ke koalisi. Saat tadi wartawan menanyakan apakah PDIP akan masuk ke koalisi atau tidak, ya Pak Bang Wuryanto ini hanya mengatakan itu kan belum tentu, ini belum diputuskan. Jadi jelas teman-teman, masih ada kemungkinan saya bisa sebut ini 50-50, 50-50, 50% PDIP itu gabung ataupun tidak gabung di koalisi Pak Prabowo. Karena kan ya kita lihat juga teman-teman, mungkin tadi ada juga Pak Pratikno yang dipanggil ke Kertanegara oleh Pak Prabowo. Tapi juga belum menentukan apakah belum menjelaskan posisi PDIP di koalisi ataupun belum. Selanjutnya terkait pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati, Pak Bang juga ya mengiyakan tapi belum bisa memberikan kepastian waktu. Apakah besok atau lusa, tapi yang jelas teman-teman pertemuan ini tidak akan terjadi setelah tanggal 20 Oktober 2024. Perkiraan saya teman-teman, kalau misalnya PDIP jadi mau merapat ke koalisi Pak Prabowo Gibran, pertemuan ini akan berlangsung selambat-lambatnya tanggal 19 atau seenak-enaknya ya tanggal 18. Karena ya Pak Prabowo juga mau tidak mau harus mempersiapkan pelantikannya untuk tanggal 20 Oktober. Jadi harus fokus. Jangan sampai ya Pak Prabowo masih memikirkan terkait susunan kabinet. Setelah Pak Prabowo dilantik, susunan kabinet itu harus selesai minimal 24 jam sebelum pelantikan. Biar Pak Prabowo bisa langsung tancap gas, biar Pak Prabowo bisa langsung fokus untuk memimpin bangsa Indonesia. Ya teman-teman, itu informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video informasi dari Kajian Online. Kita bakal terus upload video-video menarik lainnya di Kajian Online. Karena itu jangan kemana-mana, tetap di Kajian Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.